Setiap perjalanan adalah sebuah proses, dan sebuah proses itu selalu penting dan akan membentuk kita menjadi apa ke depannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Arzafa Family, dan kali ini kita akan mereaksi sebuah video, salah satu video dokumenter bisa dibilang, atau sebuah rangkuman tentang perjalanan Farel dari nol sampai sekarang. Ini benar-benar nol. Bukan posisi nolnya kamu sedang kuliah di luar negeri, tetapi ini benar-benar nol. Ini adalah reaksi saya tentang Farel yang diwawancara ketika pertama kali diundang ke istana, seperti apa, detailnya langsung dari sudut pandangnya Dek Farel sendiri. So, kita langsung lanjut ke momen tersebut. Let's go. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana reaksi Farel waktu pertama kali tahu Farel diundang ke Istana Merdeka? Gak percaya sebenarnya. Ya apalagi ngehubunginya malam. Kan itu sebenarnya aku waktu masih ngejob di itu di Banyuwangi, di Belambangan gitu. Pak David itu ngehubungin aku malam sekitaran jam 12-an mungkin. Nah itu Pak David bilang, "Rel, ini ada yang ngundang kamu di istana, ini yang ngehubungin aku besok ke Istana Negara ya, mau nggak?" Kalau aku ditanyain mau nggak sih, ya mau, tapi percaya enggaknya itu. Nah, itu terus dikasih bukti ini, oh iya ternyata ya benar, oke ya udah sikat. Jadi ternyata Farel juga punya keraguan ya, nggak asal polos, wow mau berangkat, tapi ternyata Farel juga kayak, ini beneran nggak, sikap seperti ini yang kadang anak kecil tuh nggak semua punya. Waktu di Istana Merdeka kan kita ingat banget tuh pejabat pada joget. Nah, yang ditanyakan ini, Farel masih ingat nggak nih siapa aja yang ikut turun joget di Istana Merdeka itu? Pak Erick Thohir, Pak Prabowo, sama menteri-menteri lain, sama artis-artis juga. Gak tahu, aku pernah lihat wajahnya tapi nggak tahu namanya. Kadang memang kita juga sama, tahu wajahnya tapi nggak kenal juga namanya. Ini juga pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan. Apakah Farel mempunyai sebuah cerita atau kisah unik yang paling diingat waktu dia masih ngamen? Itu aku waktu ngamen subuh jam 3 pagi di pasar subuh gitu. Waktu udah azan subuh, nah itu aku minta ke bapak, "Pak, makan dulu ayo." Ya ayo, itu ada lalapan, dia kesamperin gitu, "Mama ini ya gini. Aku nggak tahu kalau itu ayam kampung, bukan ayam potong, nah gitu. Terus aku ngambil 2 kali, makan 2 kali, ayahku 1 kali, terus ST-nya 3. Tuh, totalnya kalau nggak salah itu 80-70-an, nah itu. Dan bapakku itu cuma bawa uang 70 gitu, kan kurang. Bapak bilang, "Wah piye Rel, nganu ki kurang Rel, piye ki?" "Lah piye Bu, ya sama kayak iku 70 engko golek maneh." Dikasih dulu, orangnya mau. Terus habis maghrib kan habis sholat itu langsung lanjut sampai jam 6 itu cuma dapat 50. Jadi aku kasih ke bapak-bapak itu tadi yang jualan itu 10.000, jadi kan cuma bawa uang di rumah 40. Mana gak sempet beli beras juga, gak cukup. Ini memang ya, ayam kampung sama ayam potong memang malah ayam kampung. Jadi buat teman juga hati-hati ya teman-teman nih, kalau lagi makan di Lamongan atau dimakan pecel lele, bedakan antara ayam kampung dan ayam kota. Kalau ayam itu semakin kampung semakin mahal, semakin potong atau semakin negeri itu malah semakin murah. Tapi kalau orang, semakin kampungan semakin nggak dipandang, semakin ke kota semakin dicari. Ada nggak sih yang dikangenin dari waktu ngamen? Bikin kangen ngamen sih orang-orangnya. Orang-orang ngasih aku tuh ya baik banget ngasihnya juga gitu. Apalagi ada yang nyawer. Terus waktu aku kayak bad mood, males ngamen gitu, ada yang ngehibur gitu, dikasih uang 10.000, 5.000, tuh udah seneng. Ya mungkin memang gitu ya, yang namanya momen itu pasti ada aja. Ketika kita masih merintis di bawah, itu memang lingkungannya kayak asik, kadang kayak kebersamanya itu ada banget.
Semakin kita karirnya naik, ya memang hal-hal seperti itu mungkin akan sedikit hilang atau mungkin memang berganti model. Ya pasti ada lah momen-momen kayak kangen zaman dulu waktu meskipun ya lebih susah dari saat ini, tapi ada aja momen-momen yang bikin kita rindu akan hal-hal zaman dulu. Tapi nggak apa-apa, itu memang bisa untuk kenangan kita, bisa untuk cerita kita gitu kan. Oke, next. Ini pertanyaan yang saya juga penasaran sebenarnya jawabannya. Ini langsung ke Ibunda Farel. Jadi waktu Farel masih kecil itu seperti apa kondisinya atau keadaannya? Umur berapa, 5 bulan tuh sering sakit. Sakitnya 1 minggu, sembuhnya 2 hari gitu, terus sampai besar umur berapa, 3 tahun ya gitu, terus sampai dikasih dosis tinggi obatnya, sampai sekarang dosisnya tinggi obatnya dia. Terus habis itu namanya dipindah, namanya Farel. Dulu itu namanya Langgeng Prayoga, sekarang dipindah jadi Farel Prayogyo. Agak merinding sebenarnya nih. Serius. Jadi kalau memang di orang Jawa itu, mungkin nggak tahu teman-teman sama juga apa enggak. Kalau waktu kecil tuh sering sakit atau sakit parah, itu ada mitos atau sebuah kepercayaan. Ini lebih baik namanya diganti. Ada yang berpandangan bahwa anak ini terlalu berat menopang atau menanggung sebuah arti dari namanya yang awal itu. Jadi lebih baik diganti. Di tempat saya juga masih ada seperti itu, dan padahal itu sudah masuk SD, dia harus ganti nama. Tapi percaya nggak percaya, setelah itu kondisinya memang jauh lebih baik. Di sini Farel waktu kecil ternyata punya kondisi yang seperti itu, dan sampai sekarang tadi Ibunda Farel menjelaskan bahwa dosisnya, kalau sakit dosisnya harus tinggi. Kita doakan sama-sama bahwa keadaan Farel akan semakin membaik, karena tentu kita sangat menginginkan karir Farel bagus, apalagi anak-anak seperti ini tuh sangat jarang dan sangat langka. Terima kasih juga untuk teman-teman yang mendoakan Farel sampai sekarang. Saya bukan siapa-siapanya Farel, tapi saya ikut merasakan dan ya paling nggak ingin berharap anak-anak seperti ini bisa mencapai cita-citanya sampai masa depannya nanti. Apa memori tentang Farel yang paling ibu ingat sampai sekarang? Yang paling sedih masih ingat sampai sekarang itu kebungkus kain sarung itu sampai jatuh ke bawah, itu yang paling sedih. Waktu mau ke warung, hujan, dia tidur, tak pakein selimut sarungnya bapaknya. Saya datang udah nangis tuh, yang saya ingat menyesal karena meninggalkan dia sendiri. Sampai orang tetangga itu bingung, mulutnya udah pucat biru, udah lemes, sudah nggak bisa nangis, lemes. Udah berapa menit gitu, sama tangga-tangga dipukul-pukul, akhirnya nangis juga. Itu yang paling sedih saya. Ini dari cerita kayak gini juga, ya kita juga kadang pernah sebagai orang tua, kita menjaga semaksimal apapun anak kita luput sedikit, itu juga nggak ada niatan kayak yang, oh udah biarin tinggal, enggak. Tapi cuman kadang kayak kita tinggal sedikit karena ada keperluan mendadak sedikit, sebentar banget. Tahu-tahu jatuh atau ya kepleset apa gimana. Ya itu kadang juga kita akan menyalahkan diri kita sendiri. Tapi ya itulah, disitulah kita akan belajar, disitulah kita diuji kesabaran. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana rasanya melihat Farel ada di posisi sekarang? Seneng ya susah gitu. Susahnya kan jarang ketemu terusan, di kesana diundang gitu. Ya biasanya kan di rumah, Bu makan, ambilin makan. Kalau seneng-senengnya itu lagi tidur, Bu ibu ngantuk, ya bilang, ayolah tangi Bu, matanya ditarik-tarik, ayo tangi Bu, ayo tangi. Bu aku tuh ke sekolah, aku tuh ke jajan, ayo Bu, gak rasa-rasen. Ayolah Bu. Biasanya kondisi ganggu, Bu makan, aku njaluk. Kayak dia suka pedes ku, lah ibu makan,
aja minta, Bu jaluk mangan dewe mau minta punya ibu, suapin pedes sampai nangis ya tetap minta itu. Sampai sekarang kadang datang dari manapun, kalau ibunya masih tidur cium-cium, peluk-peluk itu. Ya seperti itulah yang namanya proses kehidupan, akan ada konsekuensi di balik apapun yang diraih. Dulu Farel mungkin punya banyak waktu selalu di rumah, tapi ya keadaannya memprihatinkan. Sekarang Farel bisa mengangkat derajat ibu dan bapak, tapi ya memang waktunya berkurang. Tapi nggak apa-apa lah, itu adalah bagian dari proses. Yang penting ibunda selalu mendoakan, insya Allah itu akan selalu menjadi benteng bagi Farel, menjaga keadaan Farel sampai sekarang. Dan ini ada sebuah pertanyaan lagi, yaitu apa pesan ibunda Farel jika dia melihat video ini di masa depannya nanti? Sekolah jangan dilupain, belajar juga jangan sombong, juga itu aja, ingat sama kakak sama adiknya, itu aja walaupun kayak apa. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh. Oke, jadi itu tadi sebuah wawancara tentang setlist Farel Prayoga. Jadi ini mungkin sedikit mengulas tentang bagaimana Farel diundang ke istana dan juga bagaimana keadaan Farel waktu kecil, dan ini disampaikan langsung oleh Bunda Farel. Oke, kesimpulan di sini adalah Farel memang terlahir tidak dari keadaan yang baik-baik saja. Keadaan ekonominya ya bisa dibilang mungkin kurang. Keadaan kesehatan Farel juga bukan yang normal, tetapi Farel memiliki kondisi yang cukup memprihatinkan waktu kecilnya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita bisa menyaksikan penampilan Farel yang cukup happy, energik. Mungkin itu juga yang membantu dia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dari sini kita belajar, dari sini kita tahu bahwa keadaan sekarang yang kita lihat mungkin dulunya memang benar-benar di luar dari pemikiran kita sendiri, di luar dari perkiraan kita. Hal yang bisa saya dapat adalah apapun proses kita, apapun awal kita melangkah, itu bisa menjadi tidak perlu dibandingkan dengan orang lain. Kita akan punya jalan kita sendiri, kita akan punya tempat kita sendiri. So, selalu bersemangat dalam berproses, konsisten, dan jangan pernah menyerah. Beristirahat boleh, menyerah jangan. Jadi itu dulu reaksi untuk video kali ini. Jujur di sini saya merasa termotivasi ya oleh seorang anak kecil. Bagaimana nggak malu coba? Orang sudah dewasa seperti kita, mungkin sudah berkeluarga, mungkin sudah kerja, mungkin sudah mempunyai berbagai macam hal, tapi saya merasa semangat saya itu tidak setinggi Farel. Jadi saya merasa malu sebenarnya ini. Semangat Farel luar biasa tinggi. Mungkin dulu kecil saya merasa susah, ternyata Farel jauh lebih susah. Jadi lewat video ini juga saya berterima kasih kepada Farel karena secara tidak langsung kamu telah membuat kami ini merasa terinspirasi, merasa harus meningkatkan semangat kita lagi. Oke, saya nggak tahu harus berkata apa-apa lagi, kan? Saya nggak tahu harus berkata bagaimana lagi, tapi yang jelas ini luar biasa. Kita menyaksikan sebuah proses yang benar-benar membuat kita tersadar bahwa segala sesuatu bisa dicapai. Atau kita tersadar bahwa hal yang besar bisa dicapai bahkan dari hal yang kecil sekalipun. Terima kasih buat teman-teman yang sudah request. Terima kasih juga buat teman-teman yang dukung channel ini sampai sekarang. Semoga sekecil apapun channel ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. So, kita jumpa lagi di video berikutnya. Selalu tersenyum dan selalu bahagia. Bye-bye.